Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irlan Galang dan rekan saya Rohaji Prasetyo akan mempraktekkan materi UKK 2024. Nah, yang pertama kita pastikan dulu untuk mikrotiknya ini terhubung ke listrik. Yang pertama kita colokkan untuk kabel powernya, kita colokkan hingga lampunya berwarna seperti ini, menyala. Dan untuk Ethernet yang menyambung ke ISP atau internet itu dihubungkan ke Ethernet 1 atau port 1, dan untuk yang terhubung ke komputer atau PC itu dihubungkan ke Ether 2, dan selanjutnya kita hubungkan ke komputer atau PC. Nah, setelah keduanya telah terhubung seperti ini, maka lampu keduanya, indikator lampunya akan menyala seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox. Di sini kita refresh hingga mikrotik kita muncul di sini dan kita konekkan. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita bisa ganti identity di bagian sistem. Di sini kita bisa isikan nama kita sendiri atau nama apapun yang kalian inginkan. Untuk password juga bisa kita isi di bagian sistem, lalu ke password. Untuk yang old password bisa kalian kosongi dan kalian hanya perlu isi yang new password dan confirm password. Setelah terisi seperti ini, kita bisa klik change. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu ke firewall. Untuk filter rules, di sini kita akan membuat log. Untuk chainnya itu input, protokolnya adalah ICMP, dan in interface-nya adalah in interface bisa kalian kosongi. Untuk action-nya di sini kita pilih log dan kita klik centang log di sini, dan portnya ini adalah admin nama kalian. Lalu kita klik apply. Selanjutnya kita masuk ke IP DHCP client, lalu kita klik tanda plus di sini, lalu kita pilih ke Ether 1, lalu kita apply dan pastikan di sini telah terbound ya statusnya. Lalu kita masuk ke IP dan DHCP setup seperti ini, DNS setup maksudnya. Lalu kita masuk ke IP, masuk ke address. Di sini kita bisa tambahkan IP kita sendiri. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu kita klik apply. Nah, seperti ini. Pastikan sudah terkonek. Lalu kita bisa masuk ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup Ether 2, lalu kita klik next sampai selesai. Pastikan sukses. Lalu kita masuk ke IP dan kita lanjut ke firewall. Kita masuk ke NAT, kita klik tanda tambah di sini. Untuk change-nya itu adalah SRC NAT, protokolnya 6 TCP dan out interface-nya adalah Ether 1. Lalu kita masuk ke action dan ganti action-nya menjadi masquerade. Lalu kita klik apply. Di sini untuk komen kalian bisa gunakan untuk memisahkan settingan yang satu dengan yang lainnya, bisa kalian gunakan, bisa kalian tidak gunakan. Lalu kita klik apply di sini, klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa masuk ke terminal. Di sini ini terminal, kita coba masuk dulu ya. Di sini klik admin. Kita coba ping google.com. Ini untuk mengecek apakah internetnya sudah tersambung apa belum, dan ini terlihat tadi sudah tersambung karena mendapat balasan. Lalu kita masuk ke IP lagi, lalu masuk ke SNTP. Nah, untuk ID poolnya kalian bisa contoh di sini, bisa kalian copy keduanya. Untuk yang NTP server dan secondary NTP server, jika sudah, kita bisa klik apply. Maka itu akan terganti ke IP secara otomatis. Selanjutnya
kita masuk ke IP, lalu ke DNS setting, lalu kita masuk ke lalu untuk nama di sini adalah www.linux.com, dan untuk addressnya ini adalah website yang akan kita alihkan. Di sini saya akan alihkan ke website sekolah saya. IP-nya seperti ini, lalu kita klik apply. Seperti ini, lalu kita bisa cek di sini apakah sudah berhasil atau belum. Seperti tadi, seperti sudah. Nah, jika berhasil maka websitenya akan teralihkan seperti ini, dan dia tidak akan tembus ke Linux melainkan ke website sekolah seperti tadi. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian IP dan kita masuk ke bagian firewall di NAT. Lalu kita klik tanda plus di sini. Lalu kita untuk change-nya itu adalah DST-NAT, protokolnya itu adalah 6 TCP dan output-nya itu adalah 80, dan in interface-nya adalah Ether 2, dan action-nya itu kita jadikan untuk portnya itu 80. Nah, seperti tadi, komennya ini bisa kalian gunakan untuk memisahkan konfigurasi yang satu dengan konfigurasi yang lainnya. Bisa kalian gunakan, bisa juga tidak, terserah. Lalu kita klik apply di sini. Selanjutnya kita masuk ke IP. Lalu masuk ke web proxy. Nah, untuk di sini kita enable di sini. Lalu change on disk-nya juga bisa kalian enable, bisa kalian tidak. Untuk change administratornya bisa kalian isikan di sini bebas. Seperti ini. Untuk di sini saya akan isikan internet baik. Jika sudah, bisa kita klik apply di sini seperti ini. Lalu kita masuk ke akses, lalu kita klik tanda plus di sini. Nah, ini adalah untuk kita memblokir konten di sini. Ya, untuk yang pertama kita akan mencoba memblokir konten. Jadi kita akan masuk ke path di sini, beri tanda bintang, bisa kalian klik save 8 dan .mp3, lalu actionnya kita deny. Jika sudah, klik apply, lalu klik copy dan ganti mp3-nya menjadi mp4 seperti tadi, copy dan ganti mp3-nya menjadi mkv seperti itu, lalu copy, ganti lagi menjadi zip, lalu kita klik apply lagi. Nah, jika sudah, kita bisa close di sini. Nah, di sini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu untuk konten kata yang mengandung kata itu akan terblokir di sini. Nah, untuk katanya itu adalah mikrotik seperti ini, bisa kalian ikuti seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita klik apply, bisa kalian close di sini. Jika sudah, kita close. Nah, satu lagi di sini kita akan mencoba untuk memblok website. Jadi kalian isinya itu di DST port, bukan di path. Kita isikan di sini DST portnya seperti ini. Nah, untuk actionnya juga deny. Untuk DST portnya kita diisi 80, lalu kita klik apply. Nah, di sini kita akan mencek apakah sudah berhasil atau belum, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahaji Prasetyo. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengecek lagi kita file mp3 ternyata sudah bisa ya. Terus lanjut ke file mkv. Di sini kok belum bisa. Kita coba lagi mkv. Untuk mp3 sudah selesai.
Kita akan cek ke MKV, ternyata sudah bisa ya. Nah, untuk itu kita lanjut ke Mikrotik Winbox. Masuk lagi ke untuk mengecek file yang Mikrotik konten. Nah, sekarang sudah bisa. Yang zip juga kita cek, terus ternyata sudah bisa. Langkah berikutnya yaitu rule untuk memblok ping dari Ether 2 atau Ether lokal. Protokolnya NFTCP, ini interface-nya Ether 2. Ether 2 ya. Ether 2. Action-nya kita pilih drop. Nah, kita jangan lupa untuk mengisi TCP address-nya sesuai dengan alamat IP yang di atas. Kita tinggal apply. Oke, jangan lupa dikasih komen block ping. Langsung kita tes ke CMD. Nah, ternyata hasil outputnya request timeout, berarti itu sudah benar ya. Langsung lanjut. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kita akan memblok website HTTP maupun HTTPS dengan cara masukkan VSTport 80,443, 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Kita pilih Ether 2, ini interface. Ekstra, nah untuk ekstra kita pilih sesuaikan waktu jam pada zona kita yang sekarang. Di sini kita jam 9, maka tulis saja jam 9 sampai dengan 9.23 dari mulai jam 9 menit ke 9 sampai 23 kita pilih action drop, apply, kita komen, blokir HTTP dan HTTPS dan juga timer. Oke, kita apply. Oke lagi. Nah, di sini masih inaktif ya. Kita coba cek lagi apakah sudah benar. Kita cek di Google Chrome, ketikan google.com karena Yahoo-nya nggak bisa. Kita cari UFC ya. Kita di sini UFC, apakah masih bisa ataukah masih bocor? Ternyata masih bocor ya, belum bisa. Kita akan mencoba lagi di konfigurasinya. Kita akan mengecek apakah sudah betul ataukah masih ada yang salah. Tapi kami di sini langsung skip blok HTTP, langsung lanjut ke hotspot. Nah, untuk hotspot langsung ke menu interface, checklist, terus modenya AP Bright, SSID-nya bisa sesuaikan untuk kalian untuk menggunakan nama kalian. Nah, di sini kami menggunakan SSID Free Irland Rohaji hotspot. Terus di sini kita menunggu Rohaji Irland Rohaji hotspot, tinggal apply. Oke. Nah, langsung ke menu IP. Address, kita buat address untuk WLAN. IP-nya 172.168.200.1/24. Apply. Oke. Lalu kita ke menu IP, hotspot. Terus kita hotspot setup. Pilih WLAN, next. Nah, untuk DNS name-nya kita menggunakan nama kelompok yaitu Irland dan Rohaji. Terus next. Nah, untuk sandi sendiri saya menggunakan admin 123. Terus di next. Oke. Lalu langkah berikutnya yaitu ini merupakan tanda bukti bahwa hotspot tadi sudah berhasil ya. Kita bisa membuka YouTube. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kami akan lanjut ke memblokir HTTP dan HTTPS. Untuk time terus jam 9 kami menyesuaikan dengan jam yang tadi. Terus jam 9.23 sampai dengan jam 9.23
titik berapa itu, titik 30 berarti sampai setengah 10. Kita action, pilih drop, apply, oke, oke, apply, terus kita pilih drop, terus generalnya kita cek lagi apakah sudah benar. Kita dicek. Di sini kita bisa melihat ternyata konfigurasinya sudah betul. Kita mencoba untuk tidak menceklis salah satu hari, tetapi itu merupakan langkah yang sia-sia. Dan kita lihat di sini masih inactive time ya, berarti belum bisa ya. Di sini masih inaktif. Kita coba lagi dicek, jamnya masih betul sesuai dengan jam yang ada di komputer. Kita revisi lagi untuk waktunya jam 9:23 sampai jam 9:40. Apply, oke. Kita actionnya cek lagi, ternyata masih inaktif juga. Maka dari itu kami berdua menyatakan untuk tidak menggunakan konfigurasi HTTP maupun HTTPS. Kita menggunakan layer 7 protokol. Caranya masuk ke layer 7 protokol plus terus name-nya UFC, nama website yang mau kita blokir. Terus jangan lupa bintang, strip atas, bintang, titik, tanda kurung buka dan kurung tutup, tulis nama website yang mau diblokir, ufc.com, lalu kita apply, oke. Terus kita ke filter rule plus generalnya chainnya in forward karena melewati 2 router, terus ether 2, advance-nya kita pilih layer 7 protokol UFC, actionnya kita pilih drop, apply, oke. Nah, untuk website HTTPS menggunakan layer 7 protokol itu sangat manjur ya daripada menggunakan web proxy. Nah, kita coba di sini cek di Google Chrome. Kita muat ulang, kita silang saja buat tab baru. Klik nama domain dari UFC. Di sini kita pilih https://ufc.com. Kita cek, ternyata sudah bisa terblokir ya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membuat grabbing. Kita ke menu tools, grabbing, terus plus, interface-nya semua interface, all interface, allow address-nya kita jangan diubah, apply, lalu oke. Langsung kita cek saja ke Google Chrome menggunakan IP address yang ada di Winbox. Saya pilih yang ether 2 172.168.127.1/grab. Nah, setelah bisa ether 1, nah di sini tampilannya sudah ya, kalau seperti ini sudah berhasil. Nah, itu saja praktikum dari kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.